Viral di sejumlah platform media sosial, wujud tram otonom terpadu tanpa rel sebagai moda transportasi cerdas ibu kota Nusantara yang tengah diuji kelayakan teknisnya dianggap sama dengan bus gandeng. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Brawi menegaskan bahwa tram otonom terpadu tanpa rel merupakan teknologi baru di moda transportasi darat. ART atau Autonomous Rail Rapid Transit atau biasa kita sebut dengan tram otonom terpadu, ini merupakan salah satu moda transportasi terbaru yang diciptakan sebagai salah satu public transport. ART ini adalah hybrid dari light rail transit atau kereta publik yang ringan dan advanced bus dengan teknologi yang terbaru. Menurutnya, tram otonom terpadu ini memiliki dua karakter bus dan kereta. Sebagai bus, tram otonom terpadu menggunakan ban karet dan bergerak di jalan. Sementara sebagai kereta, moda transportasi masa depan ini berjalan di virtual track dalam bentuk marka jalan yang dideteksi melalui sensor like detection and ranging dan global positioning system. Atau sederhananya, tram otonom terpadu ini sifatnya otonom dan memiliki jalur khusus atau dedicated lane. Adapun sejak Sabtu 10 Agustus 2024 hingga Oktober 2024, tram otonom terpadu ini akan menjalani uji kelayakan teknis yang mencakup uji statis dan uji dinamis sebagai persiapan menuju proof of concept atau uji coba operasional. Saat ini, uji dinamis masih dilakukan secara manual, untuk kemudian dievaluasi apakah moda ini sudah bisa beroperasi secara otomatis atau manual dan otomatis. POC tram otonom terpadu melibatkan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan seluruh sistem mulai dari sarana kereta hingga infrastruktur pendukung berfungsi dengan baik, serta sesuai dengan regulasi transportasi. Maka misalnya akan terkait dengan teman-teman pekerjaan dari teman-teman Kemenhub, teman-teman Kemen PUPR, untuk sensor dan seterusnya. Ini kita memerlukan kerjasama juga dengan teman-teman dari Kominfo, bahkan nanti dengan pengaturan di jalan raya, prioritas dan seterusnya. Ini juga akan melibatkan teman-teman dari Polri. Ali mengklaim, tram otonom terpadu memiliki beberapa kelebihan, yaitu dari biaya investasi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan kereta konvensional yang menggunakan rel. Sementara dari segi kapasitas, tram otonom terpadu dapat mengangkut penumpang secara masif dengan mencapai 300 orang dalam 3 gerbong, hingga 500 orang dalam 5 gerbong dari satu transit dengan sekali perjalanan. Saat ini, Kementerian PUPR sedang membangun 8 halte ultimate untuk menunjang operasional tram otonom terpadu, yang akan digunakan ketika loop ultimate sudah siap digunakan seutuhnya. Adapun rute yang dilewati mulai dari Sumbu Kebangsaan sisi barat, depan Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan sisi timur, hingga kembali ke Sumbu Kebangsaan sisi barat dengan total jarak sekitar 4,9 km. Tram otonom terpadu ini akan menjadi teknologi pertama di Indonesia yang diuji coba tanpa rel, menggunakan baterai yang dipandu oleh marka jalan. Ali menegaskan, POC moda transportasi yang dilakukan bertujuan untuk menguji keandalan teknologi dan produk tram otonom terpadu pabrikan CRRC dan Norinco International Corporation Ltd yang berbasis di China tersebut. Selain itu, juga untuk menguji interoperabilitas, keekonomisan, dan transfer pengetahuan sebelum diterapkan di IKN dan di Indonesia secara umum.